Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Igistriani dengan NIM 202111120 dari kelompok 1. Di sini saya menjelaskan keilmuan minor tentang Fawatih Aswar. Buku rujukan yang saya gunakan ada 4. Yang ke-1 buku Ulumul Quran karangan Abu Anwar, yang kedua Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan As-Suyuti, yang ketiga Al-Burhan fi Ulumil Quran Az-Zarkasi, dan yang keempat Al-Quran dan Tafsirnya karangan Departemen Agama. Yang ke-1 di sini pengertian Fawatih Aswar. Maka secara istilah Fawatih Aswar berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf, kata atau kalimat permulaan surat Al-Quran. Yang selanjutnya macam-macam Fawatih Aswar. Beberapa ulama telah melakukan penelitian tentang pembukaan surat Al-Quran, di antaranya yang dilakukan oleh Ibnu Abi al-Ashiba, menulis sebuah kitab yang secara mendalam membahas tentang bab ini, yaitu Kitab Al-Khawatir Al-Sawani fi Asra Al-Fawatih, yang mencoba menggambarkan tentang beberapa kategori dari pembukaan surat yang ada di dalam Al-Quran. Pembagian karakter pembukaannya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinisbatkan kepada sifat-sifat kesempurnaannya. Yang kedua, dengan menggunakan huruf-huruf ijaiyah yang terdapat dalam 29 surat. Yang ketiga, dengan menggunakan kata seruan atau ahrufun nida yang terdapat dalam 23 surat, dan yang terakhir dalam bentuk sumpah atau al-aqsam yang terdapat dalam 15 surat. Al-Qastalani dan Abu Syamah sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti memaparkan 10 macam pembukaan tersebut. Yang ke-1, pembukaan dengan pujian kepada Allah atau al-istiftah bi al-itsana, yaitu pujian kepada Allah ada 2 macam. Yang ke-1, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan salah satu lafaz berikut. Yang ke-1, memakai lafaz hamdalah yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Yang kedua, memakai lafaz tabarok yang terdapat dalam surat Al-Furqan dan Al-Mulk. Yang kedua, mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif atau tanzih an sifatin naksin dengan menggunakan lafaz tasbih yang terdapat dalam 7 surat, yaitu Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, dan At-Tagabun. Selanjutnya, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus atau al-ahruful muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam 29 surat dan memakai 14 huruf tanpa diulang. Yang ke-1, kelompok sederhana yang terdiri dari 1 huruf yang terdapat dalam 3 surat, yaitu surat Al-Qalam yang dimulai dengan huruf Nun, surat Shad yang dimulai dengan huruf Shad, dan surat Qaf yang dimulai dengan huruf Qaf. Yang kedua, kelompok yang terdiri dari 2 huruf terdapat dalam 10 surat, yakni surat Al-Mu'min, Al-Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, At-Jatsi, dan Al-Ahqaf yang tulisan awalnya ha mim. Yang kedua, Toha yang terdapat dalam surat Toha. Yang selanjutnya, To Sin yang terdapat dalam surat An-Naml, dan yang keempat yaitu Yasin yang terdapat dalam surat Yasin. Yang ketiga, kelompok yang terdiri dari 3 huruf terdapat dalam 3 rangkaian dan 3 surat. Yang ke-1 terdapat dalam surat Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Yang kedua, Alif Lam Ra yang terdapat dalam surat Yunus, Hud, Ibrahim, Yusuf, dan Al-Hijr. Yang ketiga, To Sin Mim terdapat pada surat Al-Qasas dan Asy-Syu'ara. 4, kelompok yang terdiri dari 4 huruf yaitu terdapat dalam surat Ar-Ra'd dan surat Al-A'raf. Yang kelima, kelompok yang terdiri dari 5 huruf terdapat dalam surat yaitu surat Maryam. Selanjutnya, pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bin nida yang berjumlah dalam 5 surat
terdapat dalam surat Al-Ahzab, At-Tahrim, At-Talaq, Al-Muzammil, dan Al-Mudassir. Selanjutnya pembukaan dengan jumlah khobariyah. Al-Istiftah bi al-jumlah al-khobariyah yang terdapat dalam surat At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Ar-Rahman, Al-Haqqah, Nuh, Al-Qadar, Al-Qari'ah, Al-Kausar, Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'min, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Al-Ma'rij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Abasa, dan At-Takasur. Selanjutnya pembukaan dengan sumpah atau Al-Istiftah bil Aqsam yang terdapat dalam surat As-Saffat, Al-Buruj, At-Tariq, An-Najm, Az-Zariyat, surat Al-Mursalat, surat At-Tur, At-Tin, An-Nazi'at, dan surat Al-Adiyat. Selanjutnya pembukaan dengan syarat atau Al-Istifat bisyarat yang terdapat dalam 7 surat, yakni At-Takbir, Al-Infitor, Al-Insyikok, Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Selanjutnya pembukaan dengan perintah atau Al-Istiftah bil Amr yang terdapat dalam surat Al-Alaq, Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Selanjutnya pembukaan dengan pertanyaan atau Al-Istiftah bil Istifham yang terdapat dalam surat An-Naba, Al-Ghasyiyah, Asy-Syam, Al-Fil, dan Al-Ma'un. Bentuk pertanyaan ini ada 2 macam, yaitu pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Pertanyaan positif yang terdapat dalam surat An-Naba, Al-Ghasyiyah, dan Al-Ma'un, sedangkan untuk pertanyaan negatifnya ada dalam surat Al-Insyirah dan Al-Fil. Selanjutnya pembukaan dengan doa atau vonis, Al-Istiftah bid-Du'a yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin, Al-Humajah, dan Al-Lahab. Selanjutnya pembukaan dengan alasan atau Al-Istiftah bil Ta'lil, yaitu hanya terdapat dalam satu surat, yaitu surat Al-Quraisy. Selanjutnya saya menjelaskan tentang para ulama tafsir yang telah membahas masalah tentang rahasia huruf potong pada permulaan surat yang terdapat dalam Al-Quran secara panjang lebar menurut visi atau tinjauan mereka masing-masing. Dari sekian banyak butir pembicaraan tentang huruf potong ini akan kita syarikan di bawah ini seperlunya. Menurut Imam Az-Zamakhsyari dalam Asy-Syaifnya menyebutkan jumlah huruf potong yang digunakan pada permulaan surat-surat yang 29 itu ada 14 huruf yang berarti separuh dari 29 huruf hijaiyah. Seolah-olah isyarat itu memberi kesan bahwa siapa yang mau menuduh Al-Quran itu bukan ayat-ayat Tuhan, dipersilahkan menggunakan huruf-huruf selebihnya untuk menyusun suatu kalimat yang sanggup memadai Al-Quran. Alif dan lam dalam bahasa Arab paling banyak terpakai dalam susunan kalimat. Selanjutnya, Subi Soleh mengatakan Fawati Aswar ini menjadi bukti kepada bangsa Arab bahwa Al-Quran diturunkan dengan mempergunakan huruf-huruf yang mereka kenal. Ini merupakan teguran keras bagi mereka yang sekaligus membuktikan ketidakmampuan mereka membuat semisal Al-Quran. Para ulama salaf juga menyikapi ayat-ayat mutasyabihat yang terletak di awal surat berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut telah tersusun sejak ajali sedemikian rupa melengkapi segala yang melemahkan manusia dari mendatangkan yang seperti Al-Quran. Karena kehati-hatiannya, mereka tidak berani memberi penafsiran dan tidak berani mengeluarkan pendapat yang tegas terhadap huruf-huruf itu, dan mereka berkeyakinan bahwa Allah sendiri yang mengetahui tafsirnya. Sekalipun sebagian ulama tetap mengatakan huruf-huruf potong itu adalah rahasia ilahi yang ada dalam Al-Quran dan tidak mungkin diketahui melainkan oleh Allah saja, namun tidaklah menghalangi orang untuk menggali terus segala rahasia yang terdapat di dalamnya. Ibnu Abbas mengatakan huruf-huruf potong itu merupakan singkatan dari nama Allah. Misalkan alif singkatan dari Allah, lam singkatan dari latif, mim singkatan dari majid,
Kaf singkatan dari Karim, Ha singkatan dari Hadi, Ya singkatan dari Hakim, Ain singkatan dari Alim, dan Sod singkatan dari Sodik. Penafsiran Ibnu Abbas juga diikuti oleh beberapa tabi'in, seperti Ad-Dalhaq yang mengartikan Alif Lam Mim dengan Allah Ar-Rahman As-Somad, Allah yang Maha Pengasih, lagi tempat meminta, dan seterusnya. Tidak ketinggalan, dalam mencari rahasia huruf potong ini, seorang orientalis yang bernama Sprenger katanya dalam ayat to sin mim tersimpul arti la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tiada yang menyentuhnya melainkan orang yang mensucikan. Kemudian Nul Deke kelahiran Hambung tahun 1836 menganggap huruf potong pada permulaan itu termasuk ayat Al-Quran itu sendiri, sedangkan Syawali berpendapat bahwa huruf potong itu singkatan dari nama sahabat, yaitu dari Nabi. Secara maknanya saja arti teks dari kata-kata itu adalah bahasa sahabat itu sendiri. Misalkan catatan Syawali, sin dari singkatan Sa'ad bin Abi Waqqas, mim dari Al-Mughirah, Nun Utsman bin Affan, Ha Abu Hurairah, dan seterusnya. Selanjutnya, menurut Mujahid, seorang tabi'in besar, berpendapat permulaan surat dengan huruf potong itu dimaksudkan sebagai peringatan atau menyadarkan pembaca akan pentingnya makna pada ayat berikutnya. Kebiasaan demikian pada syair yang dibuat oleh Arab pada masa itu adalah dengan memakai huruf-huruf tanbih atau peringatan untuk menarik perhatian orang, seperti ala tau ama yang berarti ingatlah. Al-Quran memunculkan sesuatu yang baru yang tidak dikenal manusia sebelumnya untuk menunjukkan keistimewaan Al-Quran itu bagi si pendengar. Yang terakhir ada Al-Huwaibi mengatakan bahwa Muhammad sebagai manusia biasa tentu saja sewaktu-waktu tidak terpusat benar pikirannya ketika menerima wahyu, maka Jibril menurunkan sebagian surat dengan terlebih dahulu menyebutkan alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya, agar Nabi mengenali suara Jibril sehingga Nabi segera sadar bahwa wahyu itu akan diturunkan. Sekian penjelasan tentang Fawatih Aswar dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.